Assalamualaikum Pak. Jadi jawab. Oh jawab. Iya, Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saya mau tanya-tanya ini. Iya, Jadi, nah ini kan Bapak kondisi sekarang kan kondisi apa namanya? dan pilot Pak ya. Ya mumet gitu ini Iya, kan. iya. Nah sekarang yang saya mau tanyakan ini Hmm. pertanyaan pertama. Jadi diskusi ini mungkin bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang lain yang Iya. kira-kira mau mulai usaha dengan cara utang gitu kan. Nah, sekarang saya mau tanya pertama, kira-kira Bapak mulai usaha, dengan mulai usaha ini dari tahun berapa? Saya usaha tuh tahun 2005 Pak. 2005, Iya. usaha apa itu? Boleh tahu? Usaha baju itu langsung, usaha baju. Jualan baju. Jualan baju. Ya. Jualan baju. Iya. Nah, sekarang kalau boleh tahu, itu modalnya dari mana? Iya, iya. Saya wawancara. Kat. Mama. Salam, ya, salam. Dimulai dari nol lagi aja Pak. Nanti potong. Ya, Nah, oke. ya. Mulai usaha dari tahun berapa tadi? 2005 Pak, tahun 2005. Ya. Usaha Usaha baju Pak. jualan baju. Baju pulaan atau Iya, baju pulaan. pulaan ya, Iya. bukan produksi sendiri. Bukan. Nah, kalau boleh tahu itu usaha baju itu kira-kira modalnya dari mana? Awalnya sih kan saya kan di modal mertua Pak. Modal mertua. Di modal mertua. Terus, Almarhum mertua saya. ya, Dulu kan saya jualan buah keliling Pak. buat keliling. Terus sama mertua kasihan sama saya. Jadi saya tuh dibelikan tanah. Dibelikan tanah 3 kali 4 meter dulu Pak. Ya. 3 kali 4 meter dimodalin 25 juta sama mertua. Nggak tahu modalnya dari mana, kita nggak tahu Pak ya. Taunya kita dikasih modal mertua. Ya. Terus saya mulai maju, terus saya berani utang bank tadi Pak. Karena Utang bank? ya, Nah, berarti mulai utang bank. iya. Itu tahun berapa? Tahun 2007-an 8 ada. Oke. Nah, sekarang 2007 ini mulai utang bank. Terus apa alasannya? Kok mulai utang bank? Apa pertimbangannya? Gini Pak, yang namanya manusia kan kalau dikasih ujian sama Tuhan harta kan pinginnya lebih gitu Pak ya. Dulu waktu saya pertama jualan kan sepi Pak, terus agak rame. Yang namanya manusia Pak ya. Dulu tempat saya kecil 3 kali 4, ya terus pingin lebih lebar lagi, gitu loh Pak. Lebih lebar lagi, terus orang yang punya tanah itu, yang saya beli 3 kali 4 itu tadi, itu nggak punya anak Pak. Ya. Jadi dia itu untuk makan setiap harinya, dia itu jual itu tanah itu tadi Pak. Ditawarkan ke saya Pak. Ya. Mau beli tanah ini mau mundur sedikit gitu Pak. Saya beli 3 meter ke belakang. Nggak ada uang kita Pak, kita utang bank. Ya. Disitulah kita kenal bank dari situ. Nah, Berarti dari untuk situ ngembangin usaha. untuk ngembangin usaha. Ya. Setelah usaha saya beli pertama, alhamdulillah berkembang Pak. Berkembang. Yang namanya juga ujian Pak, kan harta juga ujian dari Allah ya Pak ya. Ya. Dikasih lagi, rame lagi, orangnya butuh uang lagi. Saya beli lagi Pak. Mundur lagi. Beli lagi, mundur lagi. Alhamdulillah saya kenal dengan orang pasar kapasan. Terus saya itu diutangin Pak. Utangin modal, utangin barang. Jadi antara toko dengan barang masih banyak barang Pak. Ya. Jadi otomatis feeling saya kalau toko ini digedein, bakalan saya omsetnya lebih besar. Ya. Feelingnya saya Pak. Ternyata orang kapasan ngasih uang, ngasih modal barang, saya kurang tepat. Terus saya nawarin ke orangnya, Bu, mau tak beli semua rumah sampean, sampai tak pindah, Ya. ya kan? Akhirnya beliau mau, akhirnya saya pindah Pak. Terus saya beli semua itu, Sampai belakang. sampai 30 meter ke belakang, Meter panjang. 30 meter ke belakang, lebarnya itu 6. Nah, alhamdulillah usaha saya itu waktu itu saya nggak punya uang juga Pak. Ya. Nggak punya uang untuk bangun, ya akhirnya kalau saya ini lantai 2, otomatis rezeki saya lebih banyak. Orang mau beli ini, beli itu ada semua di tempat saya. Kan gitu Pak ya. Saya bangun itu pakai uang bank juga Pak. Soalnya ada orang kapasan kasih barang, saya nggak ada tempat. Otomatis saya naik ke lantai 2 lantai kan gitu Pak.
Alhamdulillah dengan berjalannya waktu, saya tambah sukses Pak. Ya. Dulu itu karyawan saya hampir 15 orang Pak. Ya. 15 orang. Ya. Alhamdulillah saya berkecukupan waktu Pak, punya mobil juga. Kalau nggak salah 3 dulu mobil saya Pak. Ya kan. Ya, ego saya semakin tinggi. Kita nggak berpikir bahwasanya ke depan itu ada musibah. Makanya teman-teman semua jangan sampai kita itu dikasih rezeki banyak, utang dibanyakin. Itu salah besar Pak. Itu kesalahan saya. Terus nggak mikir bahwasanya utang saya masih ada di bank. Kenapa kok saya lebih antusias kok beli mobil gitu loh Pak. Seharusnya kan nutup bank dulu. Bank tutup, jangan gaya hidup yang dibesarin gitu Pak. Saya Pak. Yang namanya juga musibah ya Pak ya. Waktu itu mulai meredup itu saya 2018. Itu mulai meredup. Omset saya sudah turun. 2019 ada corona. Itulah yang mulai anjlok Pak. Setelah itu online yang luar biasa. Akhirnya sekarang karena ada orang online, orang yang offline pun mati gitu Pak. Jadi ya semuanya ngikut. Akhirnya mobil saya jual 1 pertama. Keduanya jual lagi 1. Terakhir jual lagi 1. Sudah habis, mobil habis. Terus rumah yang investasi pun juga habis. Makanya bagi teman-teman yang diberi kasih rezeki lebih lah, jangan muluk-muluk lah Pak. Jangan sampai kita itu punya mobil tapi punya utang bank. Itu jangan sampai. Nanti kalau kita ke depannya kita nggak tahu, bakalan tahu Pak gimana. Kalau kita nggak punya utang, seandainya kita nggak punya utang, biarpun kita agak jatuh, kita masih ada pegangan gitu loh Pak. Pegangan hidup, maksudnya pegangan nggak jatuh-jatuh banget gitu loh Pak. Gitu loh Pak. Kalau sudah utang bank, jatuhnya tuh nggak jatuh merosot Pak. Jatuh ke banting Pak. Iya, langsung ke banting, Pak gitu Pak. Jadi dulu itu uangnya sales saya ambil semua buat bayar bank. Saya ketakutan waktu itu Pak, benar ketakutan. Waktu itu mertua masih ada Pak, mertua cowok itu Pak. Saya sudah saran Pak, ini jual aja Pak, saya udah nggak mampu. Jangan, santai aja nanti kita pikir ke belakangnya. Itulah menggampangkan. Akhirnya terjadilah sampai utang membengkak banyak, akhirnya barang habis, itu baru terasa ya Pak. Mobil saya jual. Barang habis. Barang habis semua, uang juga habis. Selama 3 tahun Pak kita mungkin bank Pak. Tanpa ada perputaran uang. Jadi uang kita itu habis di bank Pak. Gitu loh Pak. Jadi si sales pun sekarang nggak kebayar juga Pak. Sampai saya bingung Pak. Wah ini apa ini? Akhirnya saya untuk beranikan diri untuk stop bank. Kalau saya dibilangin bank itu bayar terus, semua hancur Pak, semua habis. Seandainya saya dari dulu itu kenal Mbak Isa, kemungkinan nggak seperti ini Pak. Dulu seandainya kenal Mbak Isa dari dulu ya, dikasih tahu dari dulu, kemungkinan saya udah nggak mau bayar bank. Selesaikan aja 2019. Nah, sekarang kondisi bagaimana? Sekarang kondisi jenengan bagaimana ini dengan kondisi utang sekarang, apa yang dirasakan terus? Kalau saya pribadi Pak, sangat merasakan. Terutama yang dipikirkan bukan saya pribadi Pak. Jaminan tadi siapa? Jaminan siapa? Jaminnya mertua. Jaminan punya mertua. Iya, soalnya kan yang utang kan mertua Pak. Atasnya mertua Pak. Tapi yang pakai saya. Ya yang pakai bukan saya dok Pak. Ya. Itu 50-50. 50 mertua, 50 saya. Ya. Bukan saya saja Pak. Kemungkinan mertua juga ya dulunya utang untuk saya gitu loh Pak. Saya nggak tahu gitu loh Pak. Gitu loh, Pak. Saya cuma nambah kemarin 200 juta itu aja. Gitu loh Pak. Saya itu ya bagi teman-teman ya jangan sampailah hidup apa adanya gitu aja. Menurut saya gitu loh Pak. Ya, bisa kalau sekarang. Ya. Terus kira-kira harapannya ke depan bagaimana? Harapan ke depan ya saya sih harapan masih ada utang, kan sekarang masih ada utang. Terus jaminan punya mertua. Terus sebentar nanti saya ajari teknisnya. Tapi sebelumnya kira-kira harapannya bagaimana? Ke depan mau bagaimana sebenarnya? Kalau saya sih kan maunya ya kayak tadi bilang itu Pak 100 juta terus saya ngangsur itu Pak. Maunya saya seperti itu. Sambil jual jual nunggu saudara yang jualan aset gitu. Tapi ke depannya kira-kira masih mau berutang atau bagaimana? Kalau untuk saya pengalaman saya tidak Pak. Saya sudah berhenti. Saya orang hidup ini loh Pak. Hidup itu jangan pernah mewarisi anak utang. Saya baru sadar Pak. Ternyata
kalau orang punya hutang itu mewarisi anak hutang, Pak. Ya kan? Nomor satu, Pak. Seandainya kita gak Pak, saya punya hutang sampai terjadi kita meninggal dunia, Pak. Nanti yang dibebankan kayak gini, Pak. Anak yang dibebankan. Nah, jangan sampai anak menanggung semua utang-utang kita gitu, Pak. Maunya saya tuh ke depannya untuk anak-anak saya jangan sampai berutang, Nak. Apapun yang terjadi jangan sampai utang ke yang namanya bank. Kenapa? Kenapa? Kalau kita udah utang bank itu nggak bisa berhenti, Pak. Kita didorong terus untuk utang lagi. Gaya hidup pun bertambah. Gitu loh, Pak. Menurut saya begitu. Sekarang kita punya mobil Honda Jazz. Besok pingin lagi Innova. Pingin lagi yang namanya Pajero. Itu kehidupan yang namanya utang, Pak. Kita didorong terus. Soalnya gini, Pak. Kita mampu. Aku seandainya omsetku dalam satu hari 100.500.000. Seandainya aku utang ini masih ada sisa. Itu yang salah, Pak. Itu yang salah besar. Kenapa? Yang namanya usaha itu nggak bisa, Pak. Bisa kita tebak. Toko kita tambah besar, tambah pajak penghasilan, belum tentu. Kadang ya, Pak. Itu feeling saya dulu gini, Pak. Toko saya itu gede. Bakalan semuanya lengkap, bakalan uangnya itu bertambah itu omset kita. Kenapa Allah kasih kita omset kecil sekarang? Malah dulu yang ke toko kecil omsetnya besar, justru yang toko besar sekarang omsetnya kecil. Kalau Tuhan memberikan ujian sama umatnya itu paling gampang, Pak. Iya, menurut saya, Pak ya. Kita didorong terus, Pak. Sedangkan apa yang kita pikirkan itu nggak sama dengan rencana Tuhan, Pak. Kalkulatornya beda. Iya. Dulu saya tunggu tingkat bahwasannya sekarang omsetnya dalam satu hari 15 juta. Nanti kalau tingkat bisa 30 juta. Atas bawah. Ternyata Allah tidak begitu. Pak. Karena manusia itu semakin kita itu diuji oleh Allah dengan ke harta banyak, gaya hidup pun kita beda, Pak. Iya, Pak ya. Iya, saya sendiri mengalami, Pak. Kenapa kok dulu tuh nggak mikir utang dulu dilunasin, terus kok belinya yang nggak tak penting dibeli. Saya dulu bukan sombong, Pak. Punya mobil, beli mobil lagi, Pak. Itu kan nggak penting, Pak. Sedangkan yang pakai saya aja. Anak nggak bisa pakai, istri nggak bisa pakai. Kita aja yang pakai. Sedangkan itu yang salah. Kenapa? Nanti kalau kita meninggal, kalau itu mau maaf, Pak ya. Dulu ada corona itu, sempat saya gini, Pak. Ya Allah, panjangkan umur saya. Saya kritis, Pak. Utang saya banyak. Jangan sampai kita itu meninggalkan utang sama saya. Saya semangat, Pak. Jadi saya itu alhamdulillah dulu itu saya nonton YouTube, bahasanya orang kena corona itu banyak-banyak minum. Insya Allah selamat. Saya itu dari itu saya semangat, Pak, minum. Dalam satu hari hampir 1 galon ya, Pak. Iya, Pak. Jangan sampai kita minum, jangan sampai ya Allah, jangan sampai saya diambil nyawa saya sebelum utang saya lunas. Saya ingin saya utang saya lunas, anak saya nggak menanggung beban utang saya. Sampai sekarang gini saya sama saya, Pak. Nah, hidup apa adanya. Kamu punya uang 1.000, beli uang 1.000, jangan sampai 1.500. Nanti yang 1.500 utang. Makan juga gitu. Gaya hidup jangan kita boleh bergaya hidup, tapi gaya hidup kamu semampu kamu. Jangan melebihi kadarnya kamu. Kalau kamu melebihi kadar kamu akan menjadi musibah bagi kamu. Saya terapkan zaman saya, Pak. Ya, itu aja sih sama saya. Oke, terima kasih sharingnya Bapak, dan semoga teman-teman di YouTube semua bisa mengambil pelajaran daripada kondisi beliau sekarang, dan kita doakan semoga beliau segera bisa melunasi utang-utang beliau gitu. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.